Assalamualaikum Pak Heri, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Oi, alhamdulillah baik. Ibu sendiri apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah Pak, saya dalam keadaan baik. Mohon izin Bapak, saya butuh waktunya ini untuk sharing-sharing sama Bapak, Pak. Oh boleh, ada hal apa ya Ibu ya? Ada sedikit permasalahan nih Pak, yang mau saya bincang-bincangkan sama Bapak, Iya tentang iya anak iya. murid saya, Pak. Hmm, memangnya, ada permasalahan apa Bu, yang ingin dibincangkan? Ini Pak, permasalahannya itu, ada anak murid saya yang lambat dalam memahami pembelajaran yang saya berikan, Pak. Oh begitu. Tentu saja, saya senang juga bisa berbagi dengan Ibu gitu Bu kan. Kalau boleh saya tahu Bu, permasalahannya seperti apa saja ya Bu ya? Masalahnya itu, pertama anak murid saya itu kurang fokus belajar, Pak. Dia Iya iya. kadang tidur di kelas, terus ya lambat lah gitu dalam memahami apa yang saya berikan gitu, pembelajaran yang saya berikan gitu, Pak. Oh, berarti ini, persoalannya terhadap murid-murid Ibu gitu, Bu, ya? Iya, Pak, murid di kelas saya, Pak. Oh, gitu. Nah, menurut Ibu kira-kira penyebab dari beberapa murid ini tidak memahami seperti itu, mengapa itu ya, Bu, ya? Itulah Pak, jadi kan, setelah saya cari tahu penyebabnya apa dia lambat dalam memahami, yang pertama, dia itu katanya nggak sarapan Pak, nggak sarapan pagi, kedua, Mhm. ngantuk karena lama tidur Pak, karena murid saya kan murid daya Pak ya, tidur itu jam 11 ya Iya iya kan. iya. Mhm. Terus karena full-nya kegiatan di dayah tadi, jadi ya mengakibatkan pada saat pagi pembelajaran itu ya agak kurang gitu Pak, agak kurang fokus gitu jadinya. Oh, begitu. Jadi, Bu, kira-kira memang ya sebenarnya ini kan ada seberapa besar harapan Ibu terhadap anak murid itu, Bu? Kira-kira apa yang mau Ibu harapkan dari anak murid Ibu itu? Harapan saya itu ya saya pengennya pada saat kegiatan pembelajaran itu anak-anak itu fokus Pak, bisa menjawab, apa yang apa yang saya tanyakan gitu kan. Misalnya kan udah belajar nih, terus kan saya Mhm. tanyakan lagi tuh pelajarannya apa tadi. Jadi anak itu nggak cuma geleng-geleng, nggak tahu gitu, hanya atau dia ngantuk gitu, jadi kan kelihatan nggak fokus gitu Pak. Jadi harapan saya anak itu fokus dan Mhm. memang bisa mengikuti pelajaran saya. Oh, paling tidak memberi respon yang baik ya, Bu, ya, ataupun Iya, respon yang positif terhadap iya pelajaran maksud Ibu. saya, betul Oh. tuh Pak, betul. Setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk menghadapinya, Bu? Jadi terpikir oleh saya itu Pak, yang pertama saya selalu mengingatkan sama anak betapa pentingnya sarapan pagi, Iya, supaya kegiatan pembelajaran itu anak-anak itu fokus kan gitu, nggak iya iya, ngantuk kan gitu. betul betul. Terus saya juga komunikasilah dengan ustadznya yang selaku pengganti orang tuanya untuk selalu mengontrol anak pada saat sarapan pagi dan pada malam Pak. Malam sehabis kegiatan belajar mengajar di daya, ustadz tadi Mhm, kontrol harus tidur gitu, terus, untuk anak yang lambat tadi, saya iya. akan melakukan bimbingan gitu Pak, bimbingan tersendiri untuk anak tadi. Gitu ya, Bu, ya. Berarti sebenarnya ini rencana yang sangat bagus nih, Bu, karena Ibu mengingatkan kepada murid bagaimana pentingnya untuk sarapan, kemudian berkomunikasi dengan ustadz-ustadznya gitu ya, Bu, ya. Nah, untuk murid yang lambat, Ibu rencananya apa, Bu? Memberikan bimbingannya bagaimana? Iya, saya akan memberikan bimbingan secara individu gitu Pak. Berarti itu bimbingannya terus-menerus tuh, Bu, ya? Insya Allah Pak, nanti pun, rencana saya akan membagi waktu dulu saya untuk khusus dia Mhm. gitu Pak, di sela-sela Mmm. misalnya jam istirahat atau pulang sekolah nanti saya ambil waktu sekitar 30 menit atau 1 jam untuk memberikan bimbingan sama anak saya tadi tuh gitu, anak murid saya tadi. Oh, berarti sampai mereka bisa gitu ya, Bu, ya? Iya Pak, benar, sampai mereka benar-benar bisa.
Iya iya iya. Kapan itu Ibu kira-kira melakukan bimbingan tersebut? Secepatnya sih, Pak, saya akan lakukan, habis itu gini, Pak, saya mau minta Mhm. izin sama ustadznya kan, minta Iya. waktu sepulang sekolah itu sekitar 30 menit aja lah, nggak usah lama-lama, untuk saya Mhm. melakukan bimbingan. Itu pun nggak setiap hari, Pak, rencana saya itu, 3 kali seminggu aja. Oh gitu. Terus Bu, kira-kira siapa saja Bu yang bisa jaga komitmen Ibu itu, untuk Ibu menerapkan itu gitu? Ya tentunya saya akan melapor kepada kepala sekolah selaku pimpinan saya, Mhm, terus saya mengajak rekan rekan sejawat saya, mhm. terus saya berkomunikasi dengan ustadznya, Pak. Oh, Selain itu heeh, saya juga berkomunikasi dengan orang tuanya juga, oh berarti bahwasannya ada bimbingan lebih gitu untuk anak tadi. iya iya, berarti yang mau Ibu terapkan saling berkolaborasi ya Bu ya? Iya, Pak, benar. Bagus sekali rencana Ibu ini, Bu. Berarti untuk ke depannya agar lebih fokus dan memahami pelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus menjalin komunikasi yang baik kepada ustadz, kepada kepala sekolah ya, Bu, ya, kepada baik anak individu yang bersangkutan sendiri gitu. Baik Ibu, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu? Masya Allah, alhamdulillah sekali, Pak. Saya agak lega, Pak, dari tadilah, dari sebelumnya. Saya kayak terbebani gitu dengan anak saya itu, saya harus ngapain gitu. Tapi dengan bincang sama Bapak, Bapak menggali, potensi saya jadi menemukan solusi gitu, Pak, dari pembincangan ini untuk anak saya ke depannya itu bagaimana. Alhamdulillah ya Ibu ya. Saya rasa juga perbincangannya sungguh luar biasa dan saya harap ke depannya mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan apa yang telah jadi komitmen Ibu gitu. Iya, Pak, insya Allah, Pak, akan saya benar-benar saya laksanakan apa yang menjadi rencana saya dan komitmen saya ini gitu. Amin. Baik Ibu, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya sudah cukup, Pak. Terima kasih atas waktunya dan Mhm. ibaratnya hasil dari perbincangan Bapak tadi, hasil bincang-bincang kita ini akhirnya saya menemukan solusi untuk anak saya gitu, Pak. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak, hanya Allah yang bisa membalasnya, Pak. Terima kasih waktunya sekali lagi. Mungkin Iya. sampai di sini dan mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Bapak dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, Pak. Saya sudahi dengan saya mohon diri ya, Pak, ya. Iya iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut. Oke, baik Ibu. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam Pak Heri, sudah lama nih nggak ketemu kita. Pak Heri apa kabar? Alhamdulillah nih Bu. Maaf Ibu, sebenarnya mungkin mengganggu sedikit waktu Ibu gitu bukan? Karena ada yang ingin saya bincangkan dengan Ibu gitu. Oh, baik Pak, tentu saja. Waktu saya banyak untuk Bapak. Silakan Pak, apa yang ingin dibicarakan Pak? Akan ingin dibincang-bincangkan Pak? Iya Bu, begini Bu, saya pengen nih sharing sama Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi gitu Bu kan. Eee, ada beberapa persoalan sih Bu gitu. Iya, masalahnya apa ini Pak, kira-kira Pak? Masalah yang Bapak alami saat ini? Ya sebenarnya nanti dari perbincangan ini kan kita, bisa dapatkan solusinya gitu Bu. Jadi begini Bu, persoalan yang saya hadapin itu kan di kelas saya itu ada murid yang jahil gitu Bu. Artinya dia, suka mengganggu temannya, suka bikin keributan, dan akhirnya menimbulkan perkelahian gitu Bu. Oh, maksudnya seperti itu Pak ya, ada anak yang jahil gitu ya. Terus Bapak udah tahu nggak? Maksudnya udah Bapak cari tahu penyebab kenapa anak itu jahil, suka ganggu kawan gitu, Pak? Memang sebenarnya Bu setelah saya perhatikan, sepertinya mereka ini memang minta diperhatikan lebih gitu Bu, dalam artian walaupun mereka ini sudah kelas 5 sudah besar ya, tapi karena memang juga kesadaran dalam diri mereka ini masih kurang dengan tentang nilai-nilai kebajikan, jadi mereka sepertinya minta diperhatikan lebih gitu Bu. Oh, jadi penyebabnya itu kurang mencari perhatian dari Bapak.
habis itu kurangnya kesadaran diri untuk mereka saling menghargai dan Ya menghormati, ya ya begitu, ya. Pak, ya? Ya ya, benar benar tuh, Bu, benar. Oh, iya iya, baiklah. Jadi setelah Bapak mengetahui penyebab tadi, Iya. harapan Bapak terhadap anak murid Bapak itu seperti apa? Jadi kan gini, Bu, harapan saya nih sebenarnya ya nggak muluk-muluk gitu, Bu, kan. Artinya saya kepingin anak-anak saya itu bisa memiliki sikap untuk saling menghargai gitu, Bu, Mmm. menghormati satu sama lain sehingga nantinya itu di lingkungan kelas saya itu bisa tercipta lingkungan yang aman, nyaman, kondusif, begitu gitu loh, Bu. Oh, baik, Pak Heri. Setelah Bapak mengetahui faktor-faktor tadi dan mungkin harapan Bapak seperti itu tadi, terus kekuatan apa yang Bapak miliki untuk mengatasi permasalahan tadi, Pak? Kalau ditanya kekuatan, apa ya, Bu, ya, tapi saya rasa, Bu, saya akan melakukan pendekatan secara personal nih kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya juga akan berkolaborasi nih, Bu, dengan orang tua mereka, supaya artinya kan anak-anak itu kan di sekolah mungkin bersama sama kita gitu, Bu, ya, cuman kan waktunya sebentar dan yang lama kan mereka dengan orang tuanya yang di rumah gitu, Bu. Jadi, ya saya mungkin nanti akan berkolaborasi dan komunikasi dengan orang tua, supaya anak-anak itu dapat bimbingan gitu loh, Bu, yang lebih baik lagi gitu. Berarti melakukan komunikasi yang positif ya, Pak, ya, itu sudah langkah yang luar biasa sekali yang Bapak ambil itu, sudah sangat bagus kalau menurut saya, Pak, ya. Iya ya, Bu. Dan menurut Bapak, peluang apa yang dapat Bapak ambil dari langkah yang akan Bapak lakukan tadi? Jadi harapan saya sebenarnya sih, Bu, mereka nantinya memiliki kesadaran intrinsik. Artinya kesadaran intrinsik ini, Bu, kan kesadaran yang dari dalam diri mereka gitu, Bu, yang memang tidak kita paksakan gitu, bukan. Sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil, tidak lagi mengganggu teman, kan gitu, Bu. Berarti Mhm. tidak membuat kegaduhan dan sebagainya lah, Bu. Oh, itu sudah sangat luar biasa itu, Pak. Kira-kira kapan Bapak Mhm akan mhm. melakukan pendekatan personal tadi, Pak? Sebenarnya, Bu, ya rencana saya setiap ada kesempatan ya, Bu, ya, misalnya di sela-sela kegiatan belajar mengajar gitu, Bu, dalam menanamkan nilai kebajikan tadi. Kemudian saya akan melakukan pendekatan personal itu, Bu, gini, Bu, mungkin dari dalam jam istirahat, Bu, kan. Karena di jam-jam istirahat itu bisa nanti saya panggil anak-anak tadi itu gitu, untuk saya bisa berbicara lebih, dekat lagi kepada dianya gitu, Bu. Berarti Bapak ini melihat situasi jugalah, Pak, ya, Iya kapan iya akan iya melakukan iya, bener pendekatan bener. tadi. Oh, Bener baiklah, bener, Bu. Pak, kalau begitu udah bagus itu, Pak. Terus komitmen apa yang Bapak laksanakan terhadap penyelesaian masalah yang diterapkan ini tadi? Sebenarnya, Komitmen Bu, yang bagaimana? tentu saja saya akan melakukan secara terus-menerus ya, Bu, ya. Artinya secara konsisten gitu kan, sampai benar-benar ada perubahan dalam diri si anak tersebut gitu, Bu. Masya Supaya Allah. ya tercipta perubahan ke arah yang lebih baik tadi itu, Bu, sebagaimana Mhm. tadi yang saya katakan, adanya nilai-nilai intrinsik, nilai dari dalam tanpa ada paksaan gitu, Bu, ya. Iya, Masya Allah, iya. Mudahan bisa dilakukan terus-menerus gitu ya, Pak, ya. Terus siapa yang Iya. Bapak libatkan untuk melakukan ini tadi, Pak? Mmm, sepertinya, Bu, kalau yang untuk ini udah jelas kalau di sekolah saya konfirmasi dengan kepala sekolah, kemudian kerjasama dengan rekan sejawat gitu kan, Bu. Selain daripada itu mungkin juga ya kolaborasi dan komunikasi kepada orang tua gitu, Bu, supaya Mhm. mendukung, si anak tadi itu untuk bisa sama-sama kita menciptakan lingkungan belajar yang kondusif gitu, Bu. Iya, berarti kolaborasi, Pak, ya, antara Bapak, kepala sekolah, dan orang tua si anak yang jahil tadi gitu, Pak, ya? Iya iya, Bu, iya, Bu. Heeh, terus bagaimana tindak lanjut Bapak untuk ke depannya? Ya, tindak lanjutnya tadi itu, Bu, ya alhamdulillah supaya kita tadi itu ya akan dilakukan pembinaan, Bu, secara terus-menerus, kan gitu, pembimbingan, mudah-mudahan si anak tadi itu ada perubahannya, Bu. Baik, iya iya. Jadi ke depannya Bapak akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid Bapak, menjalin kolaborasi dengan orang tua, ya kan, Pak? Iya iya, Bu. Semoga murid-murid Bapak nantinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Pak, ya. Iya, amin Jadi amin. setelah perbincangan kita ini, apa yang Bapak rasakan, Pak? Alhamdulillah agak sedikit lega, Bu, ya, artinya
tadi kan sebelum perbincangan saya mengalami kebuntuan gitu, Bu, kan. Mau hal apa ini yang mau saya apakan gitu, Bu. Mmm. Tapi ya setelah nggak terasa, Bu, setelah kita berbincang tadi itu seperti ada menemukan jalan ide yang terbaik gitu. Iya. Padahal itu ide dari Bapak sendiri ya, solusi dari Bapak sendiri bukan dari saya gitu, Pak, ya. Iya Saya iya cuma iya. bertanya bertanya dan Bapak langsung tek 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 ada gitu solusinya gitu, Pak, ya. Masya Allah, Iya alhamdulillah. iya, Bu. Tetap semangatlah, Pak, ya. Ya Semoga ya, Bu, kita bisa alhamdulillah. sama-sama mendidik anak murid kita menjadi anak yang berkarakter, bermoral, berbudi Siap pekerti baik, Pak, ya. siap siap, Ibu, siap. Ya tetap semangat, Pak, walaupun Bapak kelihatan suaranya agak ada, demam, Pak, ya, tapi alhamdulillah, Pak, saya senang, Pak, dengan perbincangan ini saya mendapatkan pengalaman juga dari Bapak, mungkin nanti kalau ada anak saya yang jahil mungkin saya akan bisa ambil dari Bapak juga Iya cara-caranya iya gitu, iya. Pak. Boleh boleh Ada boleh. lagi yang ingin Bapak bicarakan dengan saya, Pak? Saya rasa cukup ini, Bu, ya. Artinya udah cukup banyak terima kasih, mungkin udah banyak masukan juga dari Ibu gitu, Bu, sama-sama kita sharing yang tadi gitu, Bu, kan. Jadi Iya. saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak nih ya, Bu, ya. Iya, saya juga terima kasih, Pak, Bapak sudah mempercayakan saya, untuk kita saling berbincang, bertukar pikiran, Pak, ya. Walaupun saya cuma bertanya, Bapak semua yang menemukan jawaban Bapak. Sebetulnya potensi itu ada pada diri Bapak, yang penting intinya kita harus yakin pada potensi yang ada pada diri kita, Pak, ya. Oke, Oke. mungkin sampai sini Eee, dulu perbincangan kita, Pak, ya. iya, Bu, Eee, terima kasih banyak ya, Bu, ya. Sekali lagi saya ucapkan iya, ribuan Pak. terima kasih. Jadi ya mungkin mohon maaf, Bu, apabila dalam penyampaian tadi sedikit banyak mungkin ada menyinggung perasaan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada Ibu juga saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga kayak gitu, Pak, ya. Mohon maaf jika penyampaian saya tadi kurang berkenan ya, Pak. Tapi jangan jangan bosen, Pak, sharing-sharing ya, kita jangan sungkan gitu ya, Pak, ya. Oke, Baiklah, siap. Siap, Ibu, siap. ya, wah, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.